Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Selain meningkatnya angka pengangguran, fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK diperkirakan masih akan menghantui para pekerja di tahun 2025 ini. Saat ini, menjelang masa libur sekolah, justru beredar kabar PHK mengancam industri perhotelan di Indonesia. Seperti apa sebenarnya situasi terkini perekonomian di Indonesia dan apa langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Industri perhotelan dan restoran di Jakarta menghadapi masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPD PHRI Jakarta menyebutkan, berdasarkan survei pada April 2025 terhadap 30 pemilik hotel dan restoran, 96,7% responden mengalami penurunan okupansi atau kunjungan pelanggan pada triwulan pertama 2025. Akibatnya mayoritas pelaku usaha mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Ketua BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono dalam keterangannya Senin 26 Mei 2025 menyatakan, tekanan datang dari berbagai arah. Penurunan okupansi misalnya tidak terjadi secara tunggal, tapi dibarengi kenaikan biaya operasional yang signifikan. Kenaikan biaya operasional signifikan meliputi tarif air dari PDAM yang naik hingga 71%, harga gas melonjak 20%, serta upah minimum provinsi atau UMP yang meningkat 9% tahun ini. Kesenjangan antara pendapatan yang menurun dan biaya yang terus meningkat membuat pelaku usaha semakin sulit bertahan. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofyandi dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Rabu 28 Mei. Menurut Dodi, saat ini ada sekitar 3.000 pekerja hotel di provinsi itu terimbas pengurangan jam kerja. Langkah tersebut diambil perusahaan karena makin beratnya biaya operasional yang mesti ditanggung. Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofyandi juga mengatakan, okupansi kamar di semua tingkatan hotel rata-rata hanya 35%. Itu akibat adanya tekanan global, ditambah lagi aturan penghematan anggaran pemerintah yang berimbas pada pengurangan acara di hotel. Kalau seandainya sampai semester 1 ini setelah bulan Juni tidak ada kelonggaran, kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja PHK antara 20-30%. Tapi mudah-mudahan ada kelonggaran dari pemerintah pusat kaitan dengan Impres nomor 1 tahun 2025, hal itu tidak akan terjadi. Situasi ini sejalan dengan indikator makroekonomi pada awal tahun 2025 yang menunjukkan perekonomian Indonesia tengah menghadapi tekanan. Pertumbuhan ekonomi di awal tahun yang hanya 4,87% menjadi indikator kalau perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akibatnya, angka PHK dan pengangguran terus meningkat. Lantas, apa langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Badan Pusat Statistik mengumumkan perekonomian nasional mengalami deflasi 0,37% bulanan per Mei 2025. BPS mencatat terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 108,47 pada April 2025 menjadi 108,07 pada Mei 2025. Hal ini terjadi lantaran kelompok menengah ke atas masih menahan diri untuk belanja, sedangkan kaum menengah ke bawah terhambat oleh rendahnya pendapatan mereka. Tak hanya itu, BPS juga mengungkapkan bahwa angka pengangguran di Indonesia bertambah. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang atau meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni 7,2 juta orang. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira mengatakan, naiknya angka pengangguran di Indonesia saat ini karena adanya angkatan kerja baru, ditambah dengan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lapangan kerja yang memang berkualitas dengan jumlah angkatan kerja yang naik 3,6 juta tiap tahunnya, ini makin tidak seimbang. Dan kalau ini terus terjadi, maka klaim persentase pengangguran rendah itu adalah klaim yang semu. Yang sebenarnya akar masalahnya adalah kenapa banyak usia produktif itu tidak bisa diserap ke pasar tenaga kerja kita di tengah situasi bonus demografi. Dan akar masalah ini yang harus dicari segera diselesaikan, karena ini bukan sekedar masalah kualifikasi pendidikan, tapi masalah dari sisi lapangan kerja atau permintaan secara agregat memang sedang mengalami penurunan. Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 2 Juni mengumumkan 5 paket stimulus ekonomi sepanjang Juni-Juli 2025. 5 stimulus ekonomi itu berupa diskon transportasi, tarif tol, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta potongan iuran jaminan kehilangan kerja.
Stimulus itu diharapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% di kuartal kedua tahun ini. Itu semua program-program yang sudah berjalan saat ini diminta untuk diakselerasi, ditingkatkan baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap perekonomian kita. Maraknya PHK dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia tentunya menjadi alarm bagi pemerintah agar segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya nih terkait situasi ekonomi Indonesia saat ini?